Halo semuanya, perkenalkan aku Nazah Siti Azahra, aku dari kelas 12 MIPA 3. Di sini aku akan membahas materi tentang termodinamika. Yang kita bahas di sini adalah apa itu termodinamika, hukum termodinamika. Aku akan memberikan contoh soal juga dan salah satu contoh termodinamika di kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke materinya. Apa itu termodinamika? Termodinamika berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu termos dan dinamik. Nah, dalam bahasa Yunani, termos ini artinya panas dan dinamik yang berarti dinamis atau perubahan. Konsep ilmu termodinamika adalah usaha untuk mengubah kalor jadi energi, termasuk proses dari aliran energi tersebut dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Singkatnya, termodinamika mempelajari tentang panas dan temperatur, termasuk hubungan keduanya pada energi dan gerak konsepnya. Energi dihasilkan oleh sistem yang dibatasi oleh kenyataan, di mana sistem tersebut memungkinkan untuk terbagi lagi menjadi subsistem atau membentuk sistem-sistem lainnya menjadi sistem yang lebih besar dan sistem yang tidak termasuk dalam pertimbangan digolongkan sebagai lingkungan. Berdasarkan sifat batas sistem lingkungan dan perpindahan, kalor dan entropi antara sistem dan lingkungan, sistem pada termodinamika terbagi menjadi tiga, yaitu termodinamika sistem terbuka, termodinamika sistem tertutup, termodinamika sistem terisolasi. Termodinamika sistem terbuka. Termodinamika sistem terbuka adalah sistem yang ada atau terjadi karena pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Contoh termodinamika sistem terbuka biasanya sering kita temui pada fenomena alam seperti samudra, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Termodinamika sistem tertutup. Termodinamika sistem tertutup yaitu adanya pertukaran energi, namun tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari sistem tertutup adalah greenhouse. Untuk membedakan sebuah sistem tertutup mengalami pertukaran energi yaitu panas atau kerja, atau keduanya tergantung sistem pembatasnya. Yang pertama, pembatas adiabatik tidak terjadi atau tidak memperoleh pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Yang kedua, pembatas rigid tidak terjadi atau tidak memperoleh pertukaran kerja dari sistem ke lingkungan maupun ke sebaliknya. Termodinamika sistem terisolasi. Tidak terjadi pertukaran, baik pertukaran energi maupun pertukaran massa sistem dengan lingkungan. Itulah mengapa sistem ini bernama sistem terisolasi. Contoh termodinamika sistem terisolasi dalam kehidupan sehari-hari adalah tabung gas yang terisolasi. Di sini kita masuk ke hukum termodinamika. Hukum dasar yang berlaku dalam sistem termodinamika ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, hukum awal atau zeroth law. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiganya, maka sistem ketiga tersebut dalam keadaan yang juga setimbang atau sama lain. Yang artinya apapun zat atau materi benda akan memiliki kesetimbangan ternal satu sama lain, atau bisa dikatakan kesetimbangan ternal berlaku secara universal. Yang kedua, hukum termodinamika 1 atau kekekalan energi. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan dan hanya bisa diubah bentuk energinya saja. Oleh karena itu, dalam hukum ini kita dapatkan persamaan delta U sama dengan Q ditambah W, yang dimana delta U adalah perubahan energi dalam, Q adalah kalor yang ditambahkan, W adalah usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, di sini kita perlu perhatikan lagi bahwa Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor dan Q bertambah negatif jika sistem melepas kalor. W bertambah positif jika sistem melakukan kerja,
W bertanda negatif jika sistem diberi kerja. Delta U bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu. Delta U bertanda negatif jika sistem mengalami perubahan suhu. Hukum ini diuraikan menjadi 4 termodinamika, yaitu isobarik, tekanan tetap atau konstan, isokorik, volume tetap, isotermik, suhu tetap atau konstan, adiabatik, sistem diisolasi agar tidak ada kalor yang keluar maupun masuk atau tidak terjadi pertukaran kalor atau konstan. Yang ketiga, hukum termodinamika 2 atau arah reaksi sistem. Hukum kedua termodinamika menyatakan pembatas perubahan energi di mana alur kalor suatu objek dengan sistem memiliki sifat alam. Yang keempat atau yang terakhir, hukum termodinamika 3. Hukum 3 termodinamika menyatakan bahwa suatu sistem yang mencapai temperatur 0 absolut, temperatur dalam Kelvin, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekat nilai minimum. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal. Berapa besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 Joule dilakukan oleh sistem. Nah, di sini dia sebagai keluaran ya. Kita masuk ke pembahasan. Diketahui Q sama dengan 3000 Joule, W sama dengan 2000 Joule. Yang ditanya adalah delta U. Penyelesaian, delta U sama dengan Q dikurang W. Kenapa Q dikurang W? Karena tadi dia adalah sebagai keluaran. Jadi delta U sama dengan Q dikurang W. Kita masukkan angkanya. 3000 Joule dikurang dengan 2000 Joule, hasilnya adalah 1000 Joule. Jadi jawabannya di sini adalah C. Nah, kita masuk di penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah AC. Penerapan termodinamika dalam AC atau air conditioner, cara kerjanya itu adalah AC merupakan suatu elektronik yang termasuk ke dalam contoh hukum termodinamika 1 dan 2. AC mengubah energi listrik menjadi energi kinetik pada kondensor, berfungsi untuk membuang panas refrigeran ke lingkungan. Kemudian mengubahnya menjadi energi kinetik pada evaporator, berfungsi memberikan udara dingin pada ruangan dengan cara perpindahan panas ke ruangan, dan kemudian mengubah energi kinetik pada kompresor, berfungsi memberikan tekanan pada refrigeran. Sedangkan penerapan hukum termodinamika kedua pada AC, bahwa AC tidak dapat secara alami atau spontan mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi. Diperlukan usaha atau kerja terlebih dahulu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian tadi. Terima kasih.